baik-baik saja dan sehat selalu ya. Baik, kakak pasti punya tujuan datang ke sini, dan sebelum kakak memberikan atau mengatakan tujuan kakak kemari, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki materi atau sebuah pembelajaran yang akan kakak bawakan kepada adik-adik sekalian, alangkah baiknya kakak mau bertanya dulu, karena ini berhubungan dengan kebersihan diri dan juga lingkungan. Siapa di sini yang belum mandi? Baik, kakak harap selama kakak memberikan materi, adik-adik tetap tenang dan fokus, karena nanti kakak akan bertanya kembali apa yang kakak jelaskan. Dan kakak harap adik-adik memperhatikan ya. Baik adik-adik sekalian, di sini kakak akan memberikan materi menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar. Baik, pertama-tama kakak akan memberikan gambaran atau pengertian apa itu kebersihan. Pasti di sini adik-adik sudah ada yang tahu apa itu kebersihan, namun kakak akan memberikan pengertian menurut kakak sendiri. Kebersihan adalah sebuah upaya dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari kebersihan diri sendiri hingga kebersihan lingkungan. Kebersihan bisa mencerminkan kesehatan bagi diri manusia, yaitu diri kita sendiri. Lingkungan yang kotor tentu tidak akan membuat seseorang menjadi sehat, malah akan berpotensi menjadi penyakit yang menimbulkan penyakit yang mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Baik, yang pertama itu ada kebersihan diri. Kebersihan diri dapat berupa kebersihan badan yang meliputi mandi secara teratur, mencuci pakaian secara teratur, serta membersihkan gigi setiap hari. Awas loh, ada adik-adik yang tak pernah sikat gigi dalam seharian. Kebersihan diri dapat meliputi yang pertama ada kebersihan rambut dan kulit kepala. Yang kedua ada kebersihan mata, hidung, dan telinga. Yang ketiga ada kebersihan gigi dan mulut. Yang keempat ada kebersihan badan. Dan kelima ada kebersihan tangan dan kaki. Dan ini bagi adik-adik ya, sebelum makan atau sesudah melakukan kegiatan dari luar, baik itu bermain atau pulang dari sekolah, adik-adik wajib untuk mencuci tangan. Apalagi kalau mau makan, harus dan wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar kuman dan kotoran itu tidak menempel pada tangan kalian saat kalian makan. Oke, dan yang keenam ada kebersihan pakaian. Pakaian juga wajib diperhatikan ya adik-adik, karena ini akan menimbulkan juga penyakit bila adik-adik malas untuk mengganti pakaian atau memperhatikan pakaian kalian. Terus yang ketujuh ada kebersihan makanan dan minuman. Bukan cuma tangan yang perlu dibersihkan, tapi kebersihan makanan dan minuman juga adik-adik harus perhatikan. Jangan sampai adik-adik memakan atau meminum makanan yang sudah basi atau minuman yang sudah berhari-hari, karena itu akan menimbulkan penyakit bagi adik-adik sekalian. Yang kedua ada kebersihan lingkungan. Selain kebersihan diri, hal yang perlu diperhatikan juga adalah kebersihan lingkungan. Karena mengapa adik-adik? Penyakit juga bisa berasal dari lingkungan sekitar kita. Maka dari itu kita wajib untuk memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat ibadah kita. Dimanapun kita berada harus tetap kita perhatikan kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, sebenarnya masih ada satu cara dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk kebersihan lingkungan,
yaitu dengan cara menanam tanaman. Tanpa kita sadari, dengan cara menanam tanaman memiliki berbagai macam manfaat untuk lingkungan maupun manusia itu sendiri dan merupakan sebuah kegiatan yang berkesinambungan terhadap lingkungan, yaitu meliputi beberapa. Seperti yang pertama ada membuat pohon menjadi segar. Pohon sebenarnya berperan sebagai penyaring udara bagi lingkungan, menggunakan daun dan batangnya agar dapat menyerap gas-gas yang berbahaya di udara seperti karbon dioksida, monoksida, maupun zat-zat berbahaya lainnya, dan menyalurkan oksigen sebagai hasilnya, di mana seperti yang kita tahu bahwa bernapas merupakan komponen utama dalam sebuah kehidupan. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa nafas yang sedang kita hirup ini dapat berasal dari oksigen yang dihasilkan oleh tanaman seperti pohon maupun bunga. Yang kedua, mengurangi dampak buruk sinar ultraviolet terhadap kulit, terkhusus negara kita seperti Indonesia ini, yang kandungan sinar ultravioletnya dari matahari mencapai titik yang sangat tinggi. Maka jika secara terus-menerus tanpa adanya perlindungan akan mengakibatkan sejumlah penyakit, baik itu penyakit kulit hingga penyakit kanker. Jadi adik-adik harus hati-hati ketika keluar rumah tanpa menggunakan adanya perlindungan seperti hand body, payung maupun lain-lain, karena itu akan dapat menyebabkan kulit kalian iritasi atau juga penyakit kulit lainnya. Yang kedua, mengurangi efek pemanasan global. Penyebab utama dari pemanasan global adalah efek rumah kaca atau akibat banyaknya kadar karbon dioksida yang menguap ke udara. Sedangkan fungsi dari pohon adalah menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Pemanasan global secara nyata telah nampak dari mencairnya es kutub di utara dan meningkatnya ketinggian air di laut. Yang ketiga, mencegah terjadinya polusi air. Ketika terjadi hujan lebat, maka air hujan yang turun ke bumi berpotensi untuk membawa polutan yang berupa fosfor dan nitrogen. Jika tidak terdapat pohon yang tertanam di daerah dan ketika hujan lebat turun, maka polutan tersebut akan mencemari lautan secara langsung tanpa adanya proses penyaringan melalui pohon. Jadi di sini adik-adik, pohon sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, karena jika kita menebang pohon sembarangan tanpa penanaman ulang, maka akan terjadi berbagai bencana yang akan merugikan kita. Yang keempat, ada menambah cadangan air di dalam tanah. Adik-adik, dengan menanam pohon, maka secara langsung akan memperlambat penguapan air yang terjadi, sehingga kandungan air yang ada di tanah tetap terjaga. Pohon juga menjadi penyebab utama dari banyaknya debit air di dalam tanah. Tanpa adanya penanaman pohon, maka sumur akan menjadi kering dan tanah akan menjadi tandus. Dan yang kelima, ada menjaga populasi makhluk hidup. Pohon selain berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia maupun hewan, juga menjadi habitat lainnya. Hingga ratusan makhluk hidup mulai dari semut, serangga, hewan reptil, tumbuhan, dan yang lainnya tidak perlu di sekitar pusat dari juga membutuhkan adanya pohon. Yang terakhir, ada pencegahan terhadap fenomena banjir. Seperti yang diajarkan, salah satu penyebab banjir dengan air yang dilakukan pada sampah yang ada di sungai maupun yang ada di got atau di genangan air, sehingga menyebabkan air jadi menguap. Namun salah satu penyebab banjir yaitu terjadinya penebangan pohon sembarangan, karena di sini pohon sebenarnya menanggulangan banjir, mulai dari penyerapan air dari pohon tersebut hingga memperkuat jaringan pantai di bawah pohon tersebut. Sistem akar pohon akan menyerap air hujan dan secara signifikan mengurangi jumlah air ke laut. Dan jaringan di dalam tanah juga berperan sebagai penyimpanan air yang terdiri dari beberapa lapisan yang menopang
dari terjadinya banjir. Selain dari akar, daun, cabang hingga batang pohon juga berperan untuk mencegah banjir dengan cara memperlambat laju air sebelum masuk ke dalam tanah yang sering disebut dengan intersepsi. Baik adik-adik, demikianlah materi dari kakak. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan semoga adik-adik paham apa yang telah kakak sampaikan barusan. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, demikianlah materi dari kakak dan berakhirlah sudah